semangat kalian mau belajar. Semangat. Tepuk semangat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Sukses anak yang berhasil, anak yang sedang baik. Sebelum ke materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang debit, mengenal dan menghitung debit air. Ya, kalian sekarang melihat aliran air dan aliran air itu contohnya seperti aliran air dari keran. Aliran air dari apa lagi? Air terjun. Apa lagi? Air galon. Dispenser. Ketika kita mau minum. Air minum dari teko, gelas. Apalagi? Pengisian bensin di SPBU pada kendaraan apa? Motor. Dan masih banyak lagi hal lain yang berhubungan dengan aliran air. Nah, aliran air itu ada debit, bisa dihitung debit. Namun berapa debit itu kalian bisa mengikuti, bisa mengikuti setelah kalian melalui pembelajaran yang akan kalian ikuti tadi. Dari mana saja tadi air dapat mengalir dari sebutan hujan? Penampungan air apa saja yang pernah kalian lihat? Tambak, ke dalam ember, tangan botol, ke dalam gelas, ke dalam molen, dan masih banyak lagi. Kemudian ketika memasukkan air itu mengalir pada tempatnya, misalkan dari botol ke gelas, apa yang mempengaruhi derasnya air saat air itu bisa keluar? Volumenya yang bagaimana? Banyak. Volumenya yang banyak. Kemudian apa lagi? Besar lubang tempat keluarnya air yang mengalir. Semakin besar, semakin besar apanya? Semakin besar airnya. Semakin banyak air bakatnya tempat keluarnya air, maka akan Semakin banyak air. volume. Jadi kalau semakin cepat, kalau waktunya akan Sedikit. kalau ada kecepatan volume bukan waktu yang lebih cepat. Ketika air yang mengalir, contohnya air keran dari air yang mandi ke dalam bak, itu pasti akan banyak air yang keluar. Air yang mengisi dalam bak. Air yang mengisi ke dalam bak tersebut volume Atau isi atau volume. Kemudian ketika mengisi air, kita bisa air, berarti itu berhubungan dengan waktu. Berarti debit itu berhubungan dengan apa saja? Waktu dan volume. Jadi debit itu merupakan banyaknya dan air yang mengalir. Jadi debit itu apa? Jadi debit didapat dengan cara menghitung apa? Debit sama dengan apa? Volume. Oh, berarti debit itu ada volume, ada waktu. Berarti kalau ada volume, ada waktu, berarti nanti di satuan debit ada satuan volume. Ada satuan waktu. Coba satuan volume itu apa saja? Ada kalau misalkan kalian pernah beli air mineral, kan itu di botolnya itu suka ada keterangan. Air yang ada dalam botol itu adalah volume yang mengisi ruangan dalam botol. Suka ada volumenya berapa? Misalkan volume itu 600 ml. Berarti itu salah satu satuan dari volume. Selain mililiter apa lagi? Kalian misalkan beli minyak. Biasanya kalau minyak itu kan ada yang menggunakan botol, ada yang menggunakan plastik. Biasanya ada volumenya sama. Satuannya apa? Liter. Ada yang satuannya mililiter, ada yang satuannya liter. Berarti itu adalah sebagian dari satuan volume. Berarti itu volume. Ada liter, ada mililiter, ada satuan volume yang lain selain itu. Contoh misalkan
yaitu 500 debitnya. Ini cara menghitung debit, misalkan volumenya 500 ml. Kemudian ketika dialirkan membutuhkan waktu 10 detik, maka debitnya adalah volume dibagi waktu, yaitu volumenya 500 ml per 10 detik. 500 dibagi 10 sabaraha? 50 ml per detik. Itu apa? Debit air. Ya, berdasarkan hasil percobaan bersama teman dalam kelompok, bagaimana hasil perhitungan debit air dari botol dengan volume air tampungan paling banyak? Apa yang menyebabkan perbedaan banyak air yang ditampung dalam percobaan tersebut? Yang terakhir nanti kalian simpulkan. Nanti kalian isi apa arti debit, bagaimana cara menghitung debit, dan selanjutnya kemudian mengisi cara perhitungan menghitung debit air nanti percobaan. Kemudian diisi dan terakhir dibuat kesimpulan akhirnya. Selesai bekerja kelompok, sudah selesai berdiskusi, kemudian diisi lembar kerjanya, nanti kalian dipresentasikan hasil percobaan. Bagaimana cara menghitung debit air? Volume dibagi waktu. Bagaimana hasil perhitungan debit air dari botol dengan volume dari tampungan paling banyak? Debitnya akan lebih besar. Nomor 4. Apa yang menyebabkan perbedaan banyak air yang ditampung dalam percobaan tersebut? Waktunya, ada yang lebih besar, ada yang lebih lambat. Dengan volume 600 ml, waktunya 20 detik. Yang ke botol 2, debitnya berapa? Debitnya 30 ml per 20 detik. 30 ml per detik. Yang kedua, volumenya berapa? 600 ml, waktunya 30 detik. Dengan debitnya 600 ml per 30 detik. Dengan debit air 20 ml per detik. Bahwa kesimpulannya adalah yang memiliki dan besar kecilnya debit air adalah volume dan waktu. Semakin banyak volume yang air mengalir, semakin cepat waktunya. Sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir, semakin lambat waktunya. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Apa arti debit itu? Banyak derajat cair yang mengalir persatuan waktu. 2. Bagaimana cara menghitung debit air? Dengan cara volume dibagi waktu. 3. Bagaimana hasil penghitungan debit air dari botol dengan volume air tampungan paling banyak? Debit airnya akan lebih besar. 4. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil air yang ditampung dalam percobaan tersebut? Waktu. Masukkan hasil percobaan bersama teman-teman dalam kerja dan teman-teman. Botol 1 volume air 600 ml, waktu detik 50 detik. Volume dibagi waktu 600 ml
presentasikan tentang debit air. Apa air debit itu? Banyaknya zat air yang mengalir per satuan waktu. 2. Bagaimana cara menghitung debit air? Dengan cara menghitung waktu dan dengan cara memakai rumus. 3. Bagaimana hasil perhitungan debit air dari botol dengan volume air tampungan paling banyak? Botol kedua karena lebih cepat mengalirnya. 4. Apa yang menyebabkan perbedaan banyak air yang ditampung dalam percobaan tersebut? Perbedaannya adalah volume dibagi waktu. Masukkan hasil percobaan bersama temanmu dalam lembar kerja pada tabel berikut. Botol 1. Volume air 600 mili. Waktu atau detik 20 detik. Volume dibagi waktu 600 mili dibagi 20 detik. Debit air volume dibagi waktu 30 mili per detik. Botol kedua 600 mili 25 detik. Volume air 600 mili. Waktunya 25 detik. Volume dibagi waktu 600 mili dibagi 25 detik. Debit air 24 mili per detik. kesimpulannya bahwa yang